Selanjutnya ada peristiwa menyeramkan yang dialami seorang ayah bernama Daniel Garrett dan anaknya. Pria asal Toronto, Kanada ini tak menyangka ada sosok dan suara misterius yang mencoba berkomunikasi dengan putrinya yang masih berusia 4 tahun. Peristiwa terjadi di kamar saat Daniel pergi ke kamar mandi meninggalkan anaknya yang sedang bermain HP. Sambil menanti ayahnya usai dari kamar mandi, sang anak yang berada di tempat tidur lalu bernyanyi serta merekam dirinya sendiri dengan HP milik ayahnya. Setelah ayahnya tahu bahwa anaknya sudah membuat suatu rekaman video sambil bernyanyi, ia pun jadi sangat penasaran ingin melihat hasil rekaman video tersebut. Namun, betapa kagetnya Daniel melihat bentuk aneh yang diakui juga sebagai sosok roh yang nampak seperti merangkak di bawah tempat tidur dekat dengan kaki putrinya. Tak hanya itu, pada video itu pun terdengar ada suara lain yang turut bernyanyi mengikuti nada sang bocah. Dan yang lebih mengejutkan, ada suara aneh yang terdengar berkata, "Kau sangat lucu." Tiga orang dari grup paranormal yang berbeda, yaitu James Brennan dari Arizona Paranormal Cowboys dan istrinya, Vincent Amico dari Arizona Paranormal Investigation and Research Society dan istrinya, serta John Albrecht dari Paranormal Playground, menjelajahi kota hantu Stanton untuk menyelidiki keberadaan roh atau hantu. Berdasarkan laporan warga akan banyaknya aktivitas paranormal di wilayah tersebut. Dengan berbagai peralatan termasuk kotak roh Ovilus, mereka mendapatkan cukup banyak rekaman suara aneh. Dalam rekaman video tersebut, Amico mencoba berkomunikasi dengan roh dengan bertanya, "Apakah Anda tahu siapa kami?" Lalu istrinya berkata, "Petunjuknya ada di baju John." Lalu jawaban dari kotak roh Ovilus berkata, "Paranormal," dengan suara yang aneh dan menakutkan. Sekitar 3 menit percakapan berlangsung. Albrecht mendengar sesuatu dari luar atau tepatnya di jalanan, dan dia berpikir itu adalah Brennan, namun ternyata bukan. Tidak berselang lama di tempat yang berbeda, Brennan menangkap statik kamera bergerak menuju ke jalanan di bangunan tua Wells Fargo, dan di saat yang bersamaan, kotak roh menyebutkan James, yang adalah nama depan Brennan. Berikutnya ada peristiwa yang menghebohkan yang terjadi pada Oktober 2013 silam di desa Daundia Khera di negara bagian Uttar Pradesh, India. Saat itu tim arkeolog memulai penggalian harta karun yang konon diketahui lewat petunjuk mimpi orang suci Hindu yang terkenal yang disebut Swami. Sang suami yang bernama Sobhan Sarkar mengatakan ia berkomunikasi dengan roh Raja Rao Rambaksing melalui mimpi. Dalam komunikasinya itu, roh Raja Rao Rambaksing memberitahukan tentang harta dalam jumlah berlimpah di kawasan bekas kerajaan dari abad ke-19 yang nilainya diperkirakan mencapai 50 miliar dolar Amerika atau setara 6,5 triliun rupiah. Kawasan tersebut mendadak ramai dikunjungi banyak orang. Perburuan harta pun dimulai saat Sobhan Sarkar menceritakan tentang mimpinya itu pada salah satu menteri India. Lalu menteri ini meminta sejumlah ahli geologi dan arkeologi India untuk menyelidiki area yang diduga ada harta karun seberat 1.000 ton. Setelah diselidiki, ternyata mereka menemukan bukti keberadaan logam di kedalaman 20 meter di bawah tanah. Dan penggalianlah satu-satunya cara untuk mengkonfirmasi info tersebut. Di masa hidupnya, seorang nenek bernama Leslie Emerson yang berasal dari Inggris ini gemar mengirim pesan pendek kepada para anggota keluarganya di South Shield, kota pesisir dekat Newcastle. Oleh karena itu, ketika nenek ini meninggal di usia 59 tahun pada 2011, keluarga besarnya memutuskan untuk menguburkan telepon genggam yang sering dipakai bersama jasadnya. Namun berselang beberapa lama, salah satu cucu sang nenek dikejutkan dengan pesan pendek yang bertuliskan, "Saya mengawasimu dan semuanya akan lebih baik, terus maju." Pesan pendek itu dikirimkan dari nomor lama neneknya. Cucu itu pun segera menceritakan kepada keluarga besarnya. Keluarga Emerson kemudian menelpon nomor tersebut dan dijawab oleh seorang laki-laki.
Mereka menuturkan perihal pesan pendek kepada laki-laki itu, namun ia tidak pernah merasa mengirimnya. Pihak keluarga juga sempat bertanya-tanya mengapa nomor sang nenek digunakan pria itu, sebab perusahaan telepon sudah memberi jaminan nomor tersebut tak akan diterbitkan lagi. Pada tahun 1986, seorang gadis cantik berusia 14 tahun bernama Clenir de Cesaro ditemukan tewas dengan kondisi kepala dan leher mengenaskan di dalam sumur yang terletak di rumah milik keluarganya di Palmicinho, Brazil. Salah seorang pria yang tinggal di kota yang sama akhirnya ditetapkan sebagai terduga pelaku. Namun karena bukti yang kurang kuat, akhirnya pria tersebut dibebaskan. Keanehan pun mulai terjadi. Tepat setahun setelah kematian Cesaro, pria itu dilaporkan meninggal akibat komplikasi kanker yang disebabkan dari tumor di leher, daerah yang sama seperti cedera yang dialami Cesaro. Jasad Cesaro yang dimakamkan di samping sebuah gereja di Linha Boa Vista juga menjadi buah bibir di kalangan warga Palmicinho. Para warga berspekulasi dan percaya bahwa arwah Cesaro tidak akan tenang selama tersangka pembunuhnya belum ditemukan dan diadili. Dan pada bulan Juli 2015 lalu, setelah hampir 30 tahun pasca kematiannya, foto Clenir de Cesaro yang dipajang di gereja tersebut mulai menunjukkan suatu keanehan yang tidak biasa. Bintik-bintik merah seperti darah dan noda ungu seperti memar tiba-tiba saja muncul di kepala, dahi, dan leher pada foto gadis itu. Anomali ini terlihat sama persis seperti apa yang diderita gadis ini saat dia meninggal. Dua peristiwa kebakaran besar juga pernah menimpa gereja ini. Namun anehnya, foto Cesaro 2 kali selamat dari lalapan api besar yang menghanguskan tempat tersebut. Warga Palmicinho semakin resah dengan rentetan peristiwa aneh yang terjadi, seolah arwah sang gadis ingin menyampaikan pesan kemarahannya. Akhirnya imam di gereja mengirimkan foto Cesaro yang dianggap berhantu tersebut untuk dianalisa para ahli di laboratorium. Namun para ilmuwan menjelaskan bahwa perubahan gambar tersebut bukan akibat dari waktu, parasit, atau karat yang bisa mengakibatkan fenomena fisik pada foto tersebut. Dari hasil temuan ini, warga pun semakin yakin jika berbagai peristiwa janggal ini adalah bentuk dari kemarahan dari arwah sang gadis. Gereja-gereja di kota Scortesti, Rumania bagian selatan gempar saat seorang perempuan bernama Gina Mihai mengklaim neneknya yang sudah meninggal berusaha untuk melakukan komunikasi dengan mengirimkan pesan lewat sebuah foto selfie dari alam lain. Saat mengambil ponselnya dan melihat-lihat galeri foto, Mihai terkejut karena tiba-tiba muncul gambar mirip wajah sang nenek yang telah tiada dengan ular yang melilit di lehernya. Dia berspekulasi jika gambar mirip sosok neneknya ini diambil dari sebuah lubang yang memisahkan hidup antara orang mati dan bernyawa. Setelah dibawa ke seorang peramal, sang peramal mengatakan jika neneknya itu tengah mengirim sebuah pesan dari dunia lain. Ular di leher merupakan simbol dia sedang dihukum di kehidupan lain karena beberapa dosa yang telah dilakukannya. Sang peramal juga mengatakan jika neneknya marah karena tidak pernah didoakan, apalagi dibawakan sesuatu ke makamnya. Pasca kejadian tersebut, Mihai dan keluarganya banyak menghabiskan waktu mereka untuk berdoa di gereja dan bersedekah dengan memberi makanan pada orang miskin agar membantu jiwa sang nenek terselamatkan. Dan pemirsa, itulah 7 roh dan logam di kedalaman 20 meter di bawah tanah. Dan penggalianlah satu-satunya cara untuk mengkonfirmasi info tersebut. Di masa hidupnya, seorang nenek bernama Leslie Emerson yang berasal dari Inggris ini gemar mengirim pesan pendek kepada para anggota keluarganya di South Shield, kota pesisir dekat Newcastle. Oleh karena itu, ketika nenek ini meninggal di usia 59 tahun pada 2011, keluarga besar yang memutuskan untuk menguburkan telepon genggam yang sering dipakai bersama jasadnya. Namun berselang beberapa lama, salah satu cucu sang nenek dikejutkan dengan pesan pendek yang bertuliskan, "Saya mengawasimu dan semuanya akan lebih baik, terus maju." Pesan pendek itu dikirimkan dari nomor lama neneknya. Cucu itu pun segera menceritakan kepada keluarga besarnya.